kembali lagi di Lensa Musik. Tahu. Channelnya musisi berkualitas bercerita. Ya, bersama saya DJ N. Bambang Setiawan. Oke, kali ini kita menghadirkan musisi berkualitas Kunci Band. Kunci band cuma dua. Iya. Kunci band yang dua. Bareng Nyong Kunci dan Ade Kunci. Apa kabar, brother? Oh, set. Halo Pak. Oi. Duh. Kegiatan kalian sekarang Kunci bubar. Enak aja lo. Oh, enggak bubar ya? Emang band lo? Kan masing-masing ini pada bisnis nih. Hah? Jadi apa kunci itu masih mau dilangsungin apa enggak? Jadi ngapa jadi bahas kunci? Kunci Nyong. Kunci ya udah ada. Kita punya tabungan Mas. Kunci. Tabungan apa? Tabungan udah 3 album ada. Itu kan yang lama Enggak. dan Belum sekarang dirilis. pun belum aktif kan? Belum dirilis. Oh, Band-band yang ada ini ngerilis paling banyak 1 album kan. Pernah nggak lo ngeliat band ngerilis 6 album? enggak gua enggak. Iya nggak pernah lihat kan? Iya. Ya kita ngerilis 6 album nanti langsung plus 6 album. Itu ada aninya. Rencananya. rencana dulu aja. Enggak lah, bener lah band gua ada lah. Band gua ada lah. Enggak, sampai sekarang ini kan cuman kalian berdua nih yang aktif. Yang lainnya kemana? Aktif yang lain. Aktif. Doain ngundang berdua doang. Oh. Kalau yang lain tahu kamu ya bapak nih. Enggak, gue tahu ini ngirit karena bangku cuma segini jadi kamu ada. Paling lama lah. Iya dia. Dari sebelum namanya Kunci udah ada dia. Gitu. Cuman kan sebelum namanya Kunci Namanya dulu belum naik. Pas ada gua namanya Kunci naik. Awal-awal kalau gue belum ya. Belum. Biar Iya. belum jadi belum naik. belum naik. Nah, terus flashback ke belakang ya, Bang. Bisa ceritain sih awalnya ketemu sama Pai itu gimana gitu, di direct dengan Pai itu seperti apa, Bang? Tahun 98. 98. Terus akhirnya pas Pai udah sembuh, gue ketemu lagi tuh di dulu HB Studio. Terus gue sama almarhum Dendi sama Toki ke Palu Priuk kan, ngasih demo latihan yang pakai kaset tuh. Oh iya. Oh, aku suka lagunya nih. Udah akhirnya proses rekaman, terus drummer gua Daniel kurang asik mainnya. Ya tendang tuh. Ganti dia. Kan gua kenal sama Daniel, enggak enak. Cuma dia asik, Bang. Dia nelfon gue, "Nyong, Daniel ganti Daniel." Ganti gue. Siapa yang ngomong? Berarti dia emang ini ya. Kecil tapi ini ya. Enggak, dia direferensin Pai. Lu mau drummer ini namanya Ade. Ade siapa itu? Tadi gua minta. Enggak, dulu drummernya Dewix. Dewi. Ya udah kita ketemuan latihan. Wah, asik nih. Ya, si ABG kan. Wah, tapi mainnya boleh. Ya apa, ajak aja lah. Ntar kalau manggung kasih waci aja bayar. Padahal itu saat-saat dimana gua kecebur ke band yang gak rilis. Iya, sampai sekarang kan gak rilis. Itu gua Makanya kecebur sebenarnya. Bukan iya bangga sih, enggak. Cuman di balik kebanggaan itu kecebur gua. Apa-apa harus kunci. Padahal dulu gua banyak band-band papan atas tuh banyak, Mas. dan itu kenapa Kalau kan dibalesin. Dulu deh drummer Setoska. Toska ya, gue tahu. Toska. Itu Relap, Relap, Dewi. banyak lah. Nah, sampai sekarang dikunci akhirnya. Iya, gitu. dan kunci itu ya. Kenapa harus kunci ya namanya kan kunci. Lu tanya Pai aja tuh, Pai namain. Oh, Pai. Iya, benernya gue mau ngasihnya dulu nggak kunci. Namanya apa enggak? Pintu. Enggak, dulu tuh gue mau ngasih nama apa kayak nama pesawat gitu. Jadi Ayat. ada 2002 gitu. Wah, ngasih terlalu ini banget. Mau bule-bulean. Udah kunci aja lah. Kunci. Kunci mulu jadinya. Mau naik ke kunci, mau ini ke kunci. Ya udah segitu-gitu aja. Tapi bisa jadi kan, Bang, kunci itu ngebuka. Ya pokoknya gue Kunci. sempet apa namanya
belum main jadi anak band manggung-manggung. Ya ngerasain lah band-bandnya naik, rasain lah. Daripada lu nggak pernah manggung ya. Lo juga mas. Oh, Ini produsernya. Director. Oh iya iya. Bohongin. Iya bohongin mulu. Dek, kunci itu kan sebagai rumah kalian gitu ya. Yoi. Istilahnya. Tapi kenapa ya kok istilahnya dalam arti grup kunci 5 itu 5 kan ya? 5 orang. Itu lebih besar job daripada manggungnya. Job masing-masing, Side job. side job. Ya karena kuncinya kegedean. Makanya, wah lu band lu keren banget, pasti bikin musik lu pasti lebih keren lagi. Wih, Jadi kunci itu nggak keren tuh. Jadi udah ada keren, keren. udah keren. ada tapi kondisi di mana mas, setiap kita ngerilis, yang seneng dia sama gua. Why? Wah. Kenapa deh? Setiap ngerilis orang akhirnya klien-klien kita yang dulu ini inget, oh iya ya ada kunci, oh iya ya yang kunci. Side jobnya datang lagi, akhirnya kuncinya nggak jalan lagi. Dan itu terjadi kondisinya ada keadaan kayak gitu. Iya. itu lumayan berpengaruh. Cuma enggak, tujuannya benernya ke situ. Iya, Tapi tujuannya ya, ya. akhirnya kita diajak ke situ akhirnya. Dan memang harus ke situ. Lebih gede soalnya. Lebih gede. Lebih gede. Tapi kita ngeluarin kunci emang gede juga duitnya. Nah, Sekarang. si Taris Ewing itu kemana? Banjarmasin. Pulang kampung. Ya nerusin usaha bapaknya lah, anak orang kaya deh. Si basis Bores. Deh, bisa, kelar. Berarti kalian yang berhingsap ya? Insap gua, dia belum. Gua udah insap duluan, dia telat. Oh, dia telat. Baru sekarang. Kita juga kalau kangen ngeband lagi. Oh gitu. Ngeband gak jadi banget. Kalau dibalik lagi, kan usaha gua habis nih karena kunci ini gak jadi kan. Itu untuk menghilangkan kutukan di kunci, akhirnya dia tobat. Oh, Kalau enggak, kutukannya tetap ada di kunci kan. Tapi banyak pertanyaan sih, Boris mana? Iya. nah ini kan kalian sudah usaha masing-masing. Si Nyong usaha dengan recordingnya, ya. Adik dengan yang lain. Publishing ya? Iya. Publishing. Itu terus berarti kunci akan mati juga nih. Soalnya nggak pernah akan jadi lagi dong. Jadi loh. Cara Jadi- ngaturnya gimana bang? Cara ngatur? Jadi sebenarnya kita melengkapi sih. Hmm. Dulu kunci kan ada di label lain, di label siapa, di label siapa. Nah, dengan adanya Nyong udah bikin label sendiri dan dia udah punya fondasi yang kuat lah, pencipta lagu, gitu. Lagu-lagunya banyak, relasinya oke, ke medianya oke, lumayan gitu. Akhirnya ya itu menopang kunci yang akan rilis nanti ya. Ya. Nanti. Iya. Kalau terjadi ya. Oh, nggak enak kalau bahasanya kalau terjadi. Enggak, benernya gini. Jadi kita tuh sebenarnya nyari momen ini mau keluarnya kapan. Soalnya kan kita ngelihat sekarang kan mangsa pasarnya ada yang trennya boyband, dangdut, koplo, jawa-jawaan sekarang, akustik indie. Nah, kita mau ngeluarinnya tuh di timingnya kapan tuh masih bingung dengan warna musik kita. Takutnya orang masih belum, lu masih gini-gini aja musiknya lu, maksudnya masih yang hingar-bingar, cadas-cadas, emang bisa diterima. Tapi kan mungkin kan dari persentase penduduk Indonesia pecinta musiknya ya mungkin dari 100% ya kita kebagian 5% aja alhamdulillah. Nah, kita mau ambil di situ ya, cuman momennya buat ngeluarinnya kapan kita masih mikir. Kalau rekaman kita mau disuruh bikin, lu seminggu bisa nggak bikin 100 lagu rekaman? Bisa. Asal duitnya pas aja. Kayak sekarang kayak lo, Nyong. Lo bikin lagu sendiri slow itu kan naik. Ya kan? Naik, kemarin itu tinggi. Itu kan imbasnya di kunci juga. Wah, ini Nyong kunci tetap terbawa kan. Nge-brand ya bang? Brand. Ya. Ya, kira ke bawah. Akhirnya ke bawah kan. Lebih ke guanya sih mungkin. Lebih ke guanya banyak yang minta lagu. Kayak sekarang Nggak nanyain band gua gimana nggak nanyain. nggak ada yang nanya kan berarti. Tapi mana Iya. fanbase nanyain. Oh, kirain nggak ada yang nanyain berarti nggak ada. Kalau orang di luar. Lo pernah ngerasain fanbase nggak? Enggak, band lo enggak, belum rilis. Tapi di kampungnya dia nggak tahu bang. Kampungnya mana sih? Mana kejadian begitu kan? Nggak tahu. Beng. Saudara dia semua. Nek, Ade itu kan udah nyaman dengan bisnis sendiri, ya kan?
Tapi dengan ada kunci itu nanti kalau ada kunci dengan kerja itu terganggu kan? Gue sampai detik ini sih akhirnya gue bisa memisahkan mas, yang namanya profesi sama yang hobi. Gitu ya, mungkin ngeband ini jatuhnya hobi mas, jadi gue itu bakalan melekat di gue, tuh bakalan melekat, ngeband itu bakalan melekat ya. Posisi gue sebagai drummer, profesi gue itu melindungi hak cipta dalam arti publishing tadi, itu profesi gue sekarang gitu, untuk sawahnya lah. Tapi publishing itu lo, kamu kerja di istilahnya menangani secara publishing, secara apa, konten-konten itu kan? Iya. Konten lagu itu nggak berbahaya buat kamu sendiri? Ya nggak berbahaya lah. Berbahaya di mana? Nggak. Menurut gue nggak ada yang bahaya di situ. Kalau semuanya ada klaim, ada banned, ada apa, ancaman pasti kan ada. Prosedural. Ini karena gue sesuai prosedural mas. Jadi ancaman itu kan sebenarnya bentuk ketidakterimaan dia diklaim. Nah, dia harus belajar yang gue klaim ini, harus belajar untuk melihat dari sudut pandang si pemilik karyanya. Gitu. Kalau lo jadi penciptanya gimana? Lo tidak mendapatkan hasil dari situ. Gitu dong. Tapi pernah ada gak yang merasa, ya bukan merasa juga, karena memang sebenarnya itu kan memang haknya mereka. Iya, kan? iya. Tapi dia merasa, wah ini kok begini. Ada terus pernah mengancam nggak? Lo banyak dong. Ya via email banyak. Tapi belum ada terjadi dengan Enggak, fisik belum. apa, Belum. Dan Belum. jangan lah. Gitu Enggak, ya. jangan. Ya, ngeri soalnya. Gue punya nyong, tenang Nah, aja. gitu ya. Ampun Batak itu. Nah, Intinya gue selesai prosedur lah. Intinya gue selesai prosedur, dia nggak izin ya gue mengambil haknya pencipta. Tapi dengan adanya kayak gini, kamu nyaman nggak? Nyaman lah, duitnya gede. Ya iya benar, sudut pandang profesi ya. Potentate gede. Gede, Nyaman gede, lah. gede. Di hobi juga kan Iya. gue nyaman. Gue juga kangen main drum mas. Lo emang nggak kangen main drum mas? Jadi ntar kalau kunci manggung bisa bilang, lo mau jadi editor kunci gak? Bayarnya berapa? Lo minta berapa men? Enggak gitu. Jadi enak. Tapi kunci itu ya, begitu orang kan mungkin banyak teman ya, dan banyak pertemanan gitu ya. Apakah semahal yang kalian kira gitu? Kadang-kadang kalau pertemanan udah ada teman gue 1 juta aja lah, gitu. Mau nggak? Apanya nih? Manggung. Manggung. Kita perasaan kemarin manggung berapa tahun, hampir 10 tahun terakhir ini charity mulu mas, nggak dibayar. Charity. Habis itu apa lagi itu? Amal. Ya sama. Kita mau sama ya. Makanya kalian ngejam masing-masing kan? Iya enggak juga. Enggak juga. Tapi Ya. buktinya emang iya kan? Iya, kita kalau misalnya emang konsen, kita nyari manajer yang bener apa yang bener, pasti kebentuk. Cuman masalahnya manajernya nggak ada yang mau megang kita. Manajer sekarang ngehe kan, oh band lo, gue nyari band yang follower gede, manggungnya banyak, gue juga mau ngehe. Gitu. Udah jadi ya. Udah jadi. Lu juga gitu sekarang sebagai label. Maunya ngambil artis yang followernya Kan gede. kita bilang manajer, Oh, iya. bukan produser. Beda. Jadi dulu mengesahkan itu nggak apa-apa. Nggak Beda. boleh nih, nggak bener nih. Secara bisnisnya berarti harus ini nih ya? Iya, Kenceng ya? iya. Kenceng dia. Iya kenceng, hitung-hitungan juga. Wes. Yang bikin kalkulator dia. Oh gitu? Iya, jadi dia jago banget gitu. Lagi bisa, lagi bisa ya kan. Urusan sama dia juga ngehe. Karena apa sama dia? Berarti ini boleh dibilang raja Bennett ya? Enggak lah, Oh, enggak lah. Ya. Gue Ya. nggak ngeband ya. Gua nggak Polisinya, ngeband. polisinya. Gua polisi lah. Polisi yang Mengamankan. melindungi hak cipta. Iya. Jadi kalau hak cipta kita diganggu orang, kan banyak orang tuh banyak yang maling-maling digital, sama apa yang report yang nggak jelas, report nggak jelas, gitu kan. Habis itu, nah dia tuh, dek tolong dek, ini bentar dek. Nah, Kunci ini kan lagunya banyak dibawain orang cover. Nggak ada. Dikit ada, dikit, nggak banyak. oh kalau itu kunci, kalau lagu gue iya banyak lagu slow, Oh, kunci nggak ada? jarang lagu gue banyak slow. Berarti salah banyak.
Gini, Ngehe kalau gitu ngomongnya. Kunci berarti selalu lebih laku dari kunci, padahal tuh selalu itu ditolak sama kunci, Mas. Oh gitu. Ditolak sama Ditolak. kunci. Nyesel kan? Tapi dibawain kan. Iya kan? Gue yang Poin maksa. juga. Dan kecil viewernya. Telat soal. Nah, Ya. menyikapi apa namanya cover-cover yang ada sekarang, biar yang mau mulai ataupun yang sudah mulai itu bisa sesuai dengan regulasi, itu seperti apa sih Bang Ade atau Bang Nyong? Coba tanya aja. Ya, cover sih itu kan boleh-boleh aja sebenarnya. Di eranya sekarang itu YouTube udah individu bisa ngupload sendiri, itu sah-sah aja. Yang jadi masalah adalah lu ada hak ekonomi nggak di situ, lu memonetize nggak itu covernya. Kalau udah memonetize, ya pencipta harus dapat uangnya. Berarti hak ekonomi, moral juga harus ada. Oh, itu wajib. Itu dua itu hak cipta itu hak ekonomi dan hak moral itu harus dicantumkan. Yang kedua, ya kalau lo monetize ya bagilah. Gitu. Cuman ada beberapa kasus yang kalau bicaranya YouTube, kalau dia menggunakan AdSense, kalau kita klaim dari sudut pandangnya publishing itu biasanya dia tidak bisa monetize. Gimana caranya dia bisa monetize? Dia harus mengupload UGC atau mengupload namanya sound recording, audio fingerprint. Ya. Tapi kalau dia mau ngupload audio fingerprint, dia harus izin. Minimal dia harus clearance publishing atau clearance ke pencipta. Gitu. Ya intinya dengan bayar. Gitu. Kita nggak bicara nominal ya, gitu. Karena rata-rata sih yang under gua bukan murahan ya. Bu ya, ayo dibantu yang mau naik. Apalagi era pandemi gini, orang nggak ada panggung, bisanya bikin konten gitu. Rata-rata sih banyak yang setuju. Ya udah, mampunya berapa kita lihat dulu channelnya, berapa subscribernya, viewernya berapa banyak. Kayaknya dia sanggup segini deh. Gitu. Iya, lebih memudahkan sih daripada ada konflik. Nggak mau pakai lagu si A lagi karena tergabung publishing. Kita lebih memudahkan aja. Toh kalau misalkan lu nggak mau bayar, ya udah kita klaim. Gitu. Kita tidak melakukan jalur hukum lah. berarti para pendengar, para pemirsa ini polisinya klaim. Pengeklaim. ADSH, Ada SH. SH, Sarjana Huru Hara. Dengan undang-undang yang ada di Iya. Indonesia gitu, dari sudut pandang pencipta itu seperti apa sih Bang? Sudah ngelindungin belum sih gitu hak-haknya pencipta? Emang sudah disahkan? Udah dari 2000. Sebenarnya kalau untuk sekarang sih alhamdulillah ya, udah bagus lah ya. Cuman mungkin pelakunya ya, pelaku yang pelindung itu ya kan ada juga yang masih kurang fair gitu kan. Tapi akhirnya alhamdulillah nih anak kunci akhirnya ngegebrak, terutama drummer gue nih, membuktikan bahwa zaman sekarang itu emang semua harus open dan harus benar dilindungi. Jadi buat para pencipta, ya kalau lo nggak merasa puas dengan sebelah sono sebelah sini ya ke dia aja langsung. Dibawain ini nanti. Jaminannya gue dong kan, gue buktinya. Iya emang sekarang kendalanya ya. Lumayan ya, berapa persennya? Iya. Ya dengan adanya YouTube itu sebenarnya ngebuka jalan musisi ya. Dia memberikan langsung analitiknya, dapatnya berapa gitu. Jadi kalau toh sekarang kita udah masih zamannya nggak transparan, itu udah pasti kalah. Akhirnya mereka ini udah sendiri aja lah, ngapain gabung kanan kiri. Toh gue juga bisa ngupload sendiri. Lagu gue juga sebenarnya hak cipta itu kan setelah lu mengumumkan, hak cipta itu melekat pada diri pencipta. Jadi nggak didaftarin pun nggak apa-apa. Bedanya kalau nggak didaftarin, lu tidak ada yang membantu untuk mengkolek. Daftar itu termasuk masuk itu publishing ya? Iya. Kita kan ya kita punya sarananya gitu untuk ngambil hak lo di sini, ngambil hak lo di sini. Itu kita yang punya sarananya untuk itu gitu. Kalau sebenarnya untuk hak cipta itu melekat setelah dia merilis atau mengumumkan. Gitu. Iya. Yoi. Masalah publishing. Nah, dengan kita Ini kunci apa publishing sih kita ngobrol? ya termasuknya tentang lagu. Oke. Enggak kayak gini, sebenarnya kita mesti ngebedain master dan hak cipta, itu mesti bedain. Ya. Sering orang bilang agregator publishing, Ah. ya kan?
sebenarnya itu agregator atau publisher. Itu kan berarti kan itu dalam satu master itu, dalam satu lagu itu kan ada hak ciptanya, si pencipta. Nah itulah hak ciptanya yang diurus oleh Ade. Kalau master kan sama agregator. Nah, kalau usaha kita ke dia. Ini kayak contoh lagu kunci ya, ya ciptaku lah ya, bisa kita Nyong atau contoh siapapun. Ketika dibawain orang itu tidak izin dengan pencipta, tapi dia izin publishing itu boleh. Boleh. Publishing publishing itu punya mewakili kuasa ya? pencipta. Oh, Pencipta memberikan kuasa kepada publishing. Tapi alangkah lebih baiknya pencipta mengetahui apa yang sudah terjadi, ada kesepakatan apa di lagu gua. Itu harusnya sebelum kita melakukan kesepakatan dari sudut pandang publishing ya Mas. Itu pencipta harus tahu. Ini ada yang mau pakai nih iklan A nih mau pakai, kira-kira kasih berapa ya? Itu gua selalu melakukan itu. tapi biasanya kalau di YouTube kan kalau pencipta tuh dulu ada yang nakal juga. Setelah udah bawain dia nggak tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Begitu udah gede baru diklaim. Ada gitu, ada banyak. Pencipta atau pengcover? Pencipta, pengcover kan pasti ngambil aja lagunya Iya. orang, Oh pencipta bawain dulu, nanti kalau udah besar baru diklaim sama pencipta kan. ada yang sama begitu. publishing gitu. Nah, mau Ya, yang Cover. rugi sebenarnya kalau pencipta melakukan itu, yang rugi pencipta. Kalau kita nggak tahu, dia melakukan deal sendiri, kita nggak tahu, ya publishing itu kan mengurus. Kayak gue ini ngurusnya bisa 5.000 katalog Mas. Jadi kalau nggak ada info, kita nggak tahu. Gitu. Tapi emang kewajibannya kita ngecek setiap hari itu ada SOP-nya, ngecek ada lagu yang rilis nggak, kita. gini. Tapi publishing itu ada yang nakal nggak? Masa ada pembiaran, masa pembiaran. Nah itu berarti kan ketika mereka masih viewernya kecil, jadi biarin. Setelah dia gede harus diklaim. Ada. Pembiaran enggak sih? Sebenarnya gini, ada juga yang mereka sebagai publishing kurang mengerti juga teknis caranya gimana, sistem kerjanya gimana sebagai publishing. Ada juga nggak paham, dan pada akhirnya mereka kan dia kan melalui mesin untuk mendetect semua hak cipta. Ya kalau dia nggak tahu cara ngeklaimnya gimana, cara teknis kerjasamanya gimana, cuman bercover publishing doang, ya sama aja. Ada juga publishing kayak gitu, yang istilahnya dia nggak bisa, yang dibutuhkan pencipta sebenarnya kan ini lagu dikembangin, maksudnya ada satu orang ngebawain lagu gua nih, lagu A dibawain sini, diklaim sama dia, terus dia juga Nyong, ntar lagu lo ada yang bawain nih Nyong, ini. Oh yaudah boleh. Jadi dia juga kayak semacam apa, ngasih slot ke cover lain. Berarti dari sisi positifnya ada ya. Jadi dalam artian ketika lagu publish terus banyak yang ngasem. Iya. Nah, otomatis kan lagu tersebut jadi terkenal. Ya. Gitu, cuman mungkin caranya aja pakai izinnya apa ya. Kayak gitu, seperti itu ya. Sebenarnya kalau mereka izin juga kita sebagai itu juga fleksibel. Ntar lu gue bagi segini ya udah nggak apa-apa, kita belas putih kan. Tapi publish gue mengetahui ya, kayak gitu. Tapi misalkan ini bersinkronisasi kan, dia kan ada hak itunya kan, bersinkronisasi atau bayar apalah gitu, atau buat hak kita. Kalau dia bilang, gimana presentasi digedein, itu bisa ya begitu. Ada juga sinkronisasi gue bayar, tapi gue tetap standar aja ya, gue ngasih lu gitu. Nah, ada juga kayak gitu, macam-macam lah kerjasamanya. Tergantung deal-dealannya. Iya, Iya. penting ngobrol aja. Yang penting nggak ada yang dirugiin sih. Ya gitu. Daripada lu diem-diem cover udah berapa juta, diklaim sama publishing. Kadang lebih gede yang apa daripada dia. Iya. Banyak kok, banyak. Kadang diklaim juga nggak mau, galakan dia gitu. Itu yang menjadi huru hara itu ya. Iya. Dan buat Iya, gue bodo amat sih. ngurusin Bodo amat, selesai prosedur gue. Nah, lu punya lagu di cover orang, terus tiba-tiba ada 100 juta viewer, terus lu nggak merasakan apa-apa, pasti kan kok gue nggak merasakan apa-apa, ya gue nggak dapat apa nih dari cover ini. Ngomong-ngomong kamu ke siapa? Ke publishing. Oke, kembali ke kunci. Kalau gue lihat banyak kali ya pergantian vokalis. Kalau kurang lebih kita 4 vokalis itu. Itu kenapa Bang?
Tahu tuh deh. Why? Apa? Pergantian vokalis. Gue bukan bilangnya nggak ganti sih gue. Kan? Gue bilangnya mereka telah lulus. Oh gitu. Iya. Iya dong. Iya dong. Lu cepat. Dia ya daripada dikunci jatuhnya menghambat, mendingan monggo, ayo. Ya rata-rata kan yang lulus dari kita bagus-bagus loh mas. Iya. Almarhum Dendi itu di Mix, sukses dia. Terus siapa lagi Nyong? Uban dia ada salah satu provider besar. Nggak ngeband sih, nggak ngeband, tapi sekarang ngeband lagi dia. Ngeband lagi. Dia sebelum dikunci emang udah di sana. Gitu. Mungkin dengan adanya kunci waktunya jadi terganggu gitu ya. Uban. Terus siapa lagi? Si Cipi juga setelah dari kunci job kafenya pada saat itu tinggi lah. Sampai capek kita mau ketemunya susah gitu. Ical sih yang gak lurus-lurus nih sih. Udah aman. Ical udah aman karena dia bisa mengimbangi side joban kita, dia berside job juga. Jadi sekarang porsi yang sekarang itu porsi paling pas mas. Side jobnya jalan semua. Kalian kan dulu bukan dibesarkan, nah istilahnya ada pertolongan dari Pai. Ya. Soal General Maya, menurut kalian gimana? Wah, apapun yang dibikin Pai Indra Bongki kita pasti perhatiin sih. Dia nggak cuma itu doang sih, proyeknya sebelumnya juga udah banyak. Tapi yang baru ini, maksud saya dalam segi musik, dalam segi apa ya, lirik kata apa kayak slow gang, ceritanya itu kan ada tulisannya. Menurut saya itu bagus. Gue belum denger, gue belum nyimak. Gimana? Belum dengar. Apapun yang dibikin sama dewa-dewa itu dia ya apa Bagus. ya, dia udah kayak bapak gua sih. Gua pribadi dia udah kayak bapak gua yang menuntun jalan gua di track musik ini gitu. Dia Apapun yang diciptain sama dia ya pasti enak, dan itu gue jamin garanti. Ada kejadian-kejadian yang paling berkesan gitu dari Hah? ketika waktu itu didirect sama Oh banyak mas, banyak. Salah satunya ya, yang keinget dah, yang paling keinget, Yang paling berkesan keinget. dan jadi blueprint sekarang bermusik. iya Kasbon. Ingat bos. Dia namanya sama bapak sendiri, masa nggak boleh Kasbon? Dan mungkin nggak cuman minta ya, minta malah, minta. tapi mungkin cuman band musik doang kali ya yang berani kasih Pai sampai segila itu. Band lain yang pengen nggak ada yang berani. Tapi orangnya asik banget ya. Iya, enggak, emang kita yang terlaluan. Lu bayangin aja. Bang, balik ada bang, mau gue ke taksi dong. Bang, mau rekaman nggak ada senar. Aduh, beli. Kita doang. Tuh, kayak gitu juga apa perkara dulu kan tiba-tiba kita rekaman nih kayak gini lah duduk Palu terus tiba-tiba ada yang mati nih di ruang operator, di meja operator. Dia ke kolong-kolong. Apanya yang mati? Ininya, Teknis, kabelnya, teknis. dia ke kolong-kolong ngebenerin. Dia ngeliatin dong begini, palanya keluar begini. Ini gitaris Istana Negara, bantuin apa ya? Gitaris Istana Negara. Karena dia pernah kan main Istana Negara buat main gitar. Ketawa gue itu, ingat tuh udah lupa gue. Dia locak tuh. Tapi sampai sekarang kalian masih berhubungan nggak sama Pai? Masih. Sampai sekarang dia menerjang General Maya. Gue udah lama nggak ketemu sih. Dan dia masih nge-like, kalau gue posting di IG masih nge-like.